Baik, pemirsa setia Sultan TV, terima kasih masih terus bersama kami, tentunya masih di Bincang hari ini dan masih bersama Dr. Taufik. Baik dok, tadi kita sudah banyak sekali membahas terkait alasan penutupannya, kemudian berapa jumlah kampus di Indonesia juga ternyata sangat overpopulasi sebetulnya. Betul. Kemudian dana yang juga ternyata adanya pemotongan-pemotongan dana sehingga apa yang sudah dicanangkan tidak berjalan dengan baik. Betul. Kemudian dilihat juga dari data ada 23 kampus PTS yang ditutup, tentunya itu tidak memungkiri bahwa bukan berarti PTS juga lebih buruk dibandingkan negeri, karena sebetulnya ini seperti fenomena gunung es yang tadi dokter katakan. Baik dok, jika kita membahas lebih lanjut terkait dana yang tadi dokter sempat sampaikan, boleh mungkin lebih dijelaskan detailnya dana yang dimaksud itu seperti apa sih dok? Ya baik, Bal, sebelum saya masuk ke hulu ya, di hilir, persoalan yang muncul kan teknis hilir soal KIP. KIP ini kita sempat rame bahwa ada KIP yang notabene dipotong oleh para oknum lah, dewan kan masuk ke sana. Lantas juga KIP tidak selesai, bahkan KIP aturannya tergantung akreditasi prodinya dan akreditasi institusi. Nah ini bermasalah sehingga catatan ini dijadikan bahan laporan sehingga ada beberapa kampus yang ditutup karena hal aduan ini. Banyak aduan lah ke Kemendikbud dan Kemendikti. Tapi kalau kita mau bedah lebih dalam bahwa anggaran pendidikan 20% di Indonesia yang sebesar hampir 620 triliun saat ini, itu kita harus reformulasi ulang. Kenapa? Pertama, anggaran 20% itu ternyata buat perguruan tinggi ataupun Dikdasmen, SD, SMP, SMA itu sangat kecil. Jadi dari 620 triliun itu yang ada di Kemendikbud itu hanya 80 triliun. Dan kita bicara perguruan tinggi, itu anggaran Didikti hanya 22 triliun. Kan sangat kecil ya. Kenapa? Karena rupanya anggaran 620 triliun itu dibagi menjadi anggaran dekonsentrasi, anggaran TP tugas pembantuan, anggaran untuk ke provinsi, kabupaten, kota yang jumlahnya sangat fantastik. Belum lagi anggaran untuk belanja pegawai. Belum lagi di sana untuk anggaran pada persoalan sekolah-sekolah dinas kementerian. Itu kan banyak sekali di sana. Jadi artinya reformasi ulang ini diperlukan saat ini, khususnya teman-teman DPR ya dengan pemerintah. Jadi ini para capres nih, jangan ngomong soal merebut suara rakyat saja. Bahkan kampanye hoax di media-media sosial, coba kampanye soal Indonesia unggul, dunia pendidikan, reformulasi untuk anggaran pendidikan yang hari ini. Saya sangat mendukung kalau Kemendikbud misalkan itu didikti masa 22 triliun, sementara KIP aja tarik-tarikan. Nah sementara perguruan tinggi yang 4.400 untuk perguruan tinggi negeri saja masih kurang. Sehingga perguruan tinggi misalkan hari ini mesti cari duit sendiri, ya akhirnya terjadi korupsi gitu loh. Jadi harusnya bagaimana kita kembalikan ke aturan yang dulu. Jadi pemerintah hadir dalam kesempatan untuk merebut Indonesia emas ke depan. Hari ini sudah banyaklah perbaikan dilakukan oleh pemerintah, tapi akan lebih baik lagi direformulasi ulang. Kalau direformasi ulang tentang dana pendidikannya mungkin lebih nantinya lebih jelas lagi ini untuk apa sehingga pendidikan yang baik di Indonesia dapat terlaksana. Betul. Tapi kalau misalkan boleh saya katakan, apakah dengan penutupan 23 mungkin nantinya akan bertambah lagi itu juga menjadi salah satu untuk perbaikan dana, atau sebetulnya walaupun nantinya mungkin jumlah universitas di Indonesia mungkin lebih ideal lagi, dananya akan lebih baik atau seperti apa dok? Ya contoh gini ya Bu Al, kita jangan bicara hanya melulu di hilir. Artinya penutupan ini kan teknis dan hilir, karena memang saya bilang ini sudah lagu lama digaungkan dan dimunculkan dan pemerintah mengambil sikap tegas. Tapi jangan menyisakan masalah, mahasiswanya dipindahin, konversinya, dosennya kan ada yang belum baik, ini harus dituntaskan, diselesaikan. Nah sekarang misalkan ada yang protes, kenapa protesnya? Buat posko pengaduan, kan gitu. Jadi masalahnya tidak tersisa. Nah sekarang bagaimana cara membenahinya? Pertama, ada namanya belanja pegawai di dalam, ada namanya dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, ada namanya anggaran yang ditransfer ke provinsi, kabupaten, kota. Sayangnya anggaran itu beberapa kabupaten yang nakal, kota atau
yang oknum lah, itu anggaran 20% dalam undang-undang diklaim dari APBN itu menjadi anggaran 20% dari kabupaten kota provinsi. Itu satu hal yang kita harus koreksi, reformulasi ulang. Kedua, anggaran-anggaran dari kementerian-kementerian lain itu dititipnya di gelondongan ini. Jadi misalkan, ikatan dinas salah satu kementerian di pertahanan, banyaklah, saya tidak perlu sebutkan satu-satu yang notabene di cover pool PNS di sana. Nah itu masuk juga dalam anggaran ini. Belum lagi anggaran-anggaran yang notabene hari ini misalkan kita bicara Perancis, Eropa misalkan, mereka sudah masuk ke PAUD, Bu Al. Jadi bagaimana orang yang mau masuk SD, mereka siapkan di PAUD itu. Jadi PAUD itu sudah gratis. Jadi sejak PAUD mereka sudah persiapkan anak untuk 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan bahwa ini generasi mereka di Perancis, di Eropa. Jadi mereka sudah bukan lagi bicara 9 tahun wajib belajar. Sekarang Pak Mendikbud kita harus dukung 12 tahun wajib belajar. Nah, artinya dari mulai SD, SMP, SMA kan baru Jakarta yang gratis karena APBD-nya besar misalkan. Nah, bagaimana SD, SMP, SMA yang lain? Contoh misalkan pernah di Jawa Barat zaman Pak Her. Saya ingat waktu itu. Mereka bikin dana abadi. Mereka itu melakukan survei. Ternyata yang masuk ke ITB, yang dari Bandung, Jabar, itu hanya 5%. Maka 95% itu adalah dari luar Jawa Barat. Apa kemudian yang dilakukan? Mereka persiapkan beasiswa. Enggak banyak, cuma 100 orang. Dari rata-rata misalkan 10.000 ITB. Tapi 100 orang yang di cover oleh APBD Jawa Barat, dia bikin kontrak dan itu 100 orang selama 5 tahun, selama 10 tahun berarti ada 1.000 alumni ITB yang tersebar di 27 kabupaten kota di Jawa Barat alumni ITB dan mereka itu menjadi mengabdi ke bangsa dan negara ini. Kan gitu kan? Nah, pola inovasi ini yang harus menjadi peringatan buat kita semua ke depan. Jangan kita melulu hanya infrastruktur sangat penting, kereta cepat sangat penting, IKN sangat penting, tapi pendidikan dan kesehatan sekarang jarang banyak orang bicarakan. Mudah-mudahan dengan adanya penutupan 23 kampus ini menjadi stimulan. Gitu loh, buat anggaran pendidikan dilakukan reformulasi di Badan Anggaran DPR dan juga Kementerian Pendidikan yang hari ini harus direformasi ulang lah. Termasuk tadi mesti dibuat klasifikasi di kampus merah yang mana nih, yang dari 23 ke 52 kan masih ada sisa berapa tuh kan. Lantas ada berapa ratus kampus lagi, berapa ribu kampus lagi. Pemerintah harus segera memberikan warning ke mereka. Tapi Pak, terkait dengan penyalahgunaan penjualan ijazah, mungkin ijazah palsu yang dipalsukan. Mungkin kalau misalkan kita pernah mendengar untuk menjadi PNS itu akan dicek kembali sehingga tidak bisa menggunakan ijazah palsu. Tapi bagaimana dengan ijazah-ijazah palsu yang sudah terjual, yang mungkin sudah digunakan, dananya mungkin masuk ke kantong pribadi tentunya. Itu ke depannya akan seperti apa, Pak? Kalau tadi kan kita membahas tentang reformasi tentang dananya, tapi ini bagaimana sesuatu yang sudah terjadinya? Iya, saya teringat ya dulu ada kampus yang ditutup dan dia sangat kenceng, keras menjual belikan ijazah palsu. Saya juga punya temen tuh yang sarjananya nggak jelas tuh ijazahnya. Dia simpen aja di situ nama SHK, SH gitu. Nah, artinya saya pernah mengalami Mbak Al gitu ya, pemirsa Sultan TV. Saya pernah jadi dekan. Sebelum jadi dekan saya cek semua ijazah. Itu ada sampai 2-5 orang terkena itu ijazah palsu. Tapi di zaman saya nggak ada. Karena apa? Saya ketatkan. Jadi ijazah itu selain paraf dan kemudian saya usul ke Pak Rektor itu supaya capnya itu yang timbul. Jadi tidak bisa dipalsukan. Ini kan dipalsukan karena menggunakan aplikasi. Namanya diganti. Kenapa harus ada di pangkalan data Dikti? Karena harus tersentral. Jadi sekarang itu tidak bisa jual beli ijazah. Kenapa? Karena kalau dicek nama Taufik muncul nggak di PD Dikti ketika dia mahasiswa. Jadi nanti para mahasiswa sekalian semua di seluruh tanah air, kalian kalau masuk di salah satu kampus, kalian cek di PD Dikti nama kalian ada nggak? Betul. Kan itu. Nah, untuk menghindari adanya ijazah palsu harus kita ketatkan. Dari mulai produk ijazahnya, termasuk stafnya dan juga oknum-oknum yang nakal ini, kita bilang di situ kalau ada yang memasukkan ijazah kita pecat, gitu loh. Karena apa? Ini sangat substansi ya ijazah itu. Walaupun sekarang ini kan orang lebih ke skill, soft skill dan hard skill ini, orang lebih ke keterampilan yang lebih practically ya, vokasi ya gitu loh di situ.
Tapi jual beli ijazah ini dulu sempat rame di era saya misalkan. Sekarang kan udah sepi. Nah, penutupan ini dengan adanya jual beli ijazah, menurut saya tidak ada salahnya pemerintah umumkan saja kampusnya mana, orang-orang oknumnya siapa. Tapi kan menurut Dikti sendiri mengatakan bahwa itu nanti jaga nama baik katanya Pak. Karena dilansir ada beberapa pejabat tinggi yang mungkin berasal dari universitas itu. Iya, saya juga tahu, termasuk kawan-kawan saya yang ngeluarin ijazah, termasuk melakukan jual ijazah-ijazah, dia S2, S3, dia tidak kuliah tapi dikasih ijazah nggak kuliah, atau dikasih ijazah aja kan, lantas jual beli doktor honoris causa itu ada. Nah, mungkin apakah Kemendikbud sudah nerima belum informasi ini, sudah dapat belum datanya? Nanti lagi-lagi harus ada laporan tertulis Pak Taufik katanya. Nah, kan pertanyaannya bukan sebaliknya, kenapa nggak jemput bola kan? Cari kan, ada tim pengawasan kan di kampus kan. Sekarang Mbak Al, di Jakarta aja banyak kok yang ribut antara pembina yayasan dengan rektornya. Ujung-ujungnya semua masalah duit aja. Masa ada ketua pembina yayasan yang transfer, kan harusnya di undang-undang nggak boleh. Dia pakai rekening sendiri, pakai di e-banking sendiri. Tapi pemerintah sampai hari ini belum menindak juga. Karena belum tahu, belum ada laporan katanya. Nah, artinya jangan sampai nanti pada saatnya tahu-tahu ada 100 kampus lagi yang ditutup. Ini situasi ini masa transisi ya, masa migrasi ini menurut saya pemerintah harus lebih jemput bola, dan pemerintah pasti akan didukung oleh masyarakat. Termasuk anggaran pendidikan yang masih minim menurut saya 22 triliun ini di Dirjen Dikti ataupun di Kementerian Kemendikbud. Ini kita harus dorong rame-rame, anggaran 20% ini harus kita kasih agar Kemendikbud untuk menciptakan beasiswa unggulan. Contoh Cina tahu setahun bisa 2,5 juta, Indonesia baru 50.000 untuk S1 sampai S3 misalkan. Di Kemendikbud kan kecil sekali. Kayak KIP sekarang, KIP ya bolehlah ada di aspirasi DPR, tapi porsinya jangan banyak-banyak. Gitu Mungkin loh. Bapak sebagai mantan dekan juga lama di dunia pendidikan, boleh mungkin Bapak memberikan saran-saran sebelum kita ke closing statement, atau mungkin masukan juga kepada Dikti untuk proses yang lebih baik itu seperti apa, mungkin juga untuk mahasiswa atau calon mahasiswa ketika kalian mencari sebuah kampus tuh baiknya seperti apa? Ya, baik ya, saya mungkin buat para mahasiswa ya. Para mahasiswa khususnya lulusan SMA dan juga yang kemarin lulus, kalau mau cari kampus pertama syaratnya lihat akreditasinya A, baik negeri ataupun swasta. Kedua, lihat komposisi susunan yayasannya atau misalkan dosen-dosennya. Nah, yang ketiga yang paling penting lagi adalah para alumninya, karena alumni itu sangat kuat di sana. Nah, yang keempat, lihat juga bayarannya jangan sampai mahal. Buat teman-teman lulusan SMA, lihat kalau bayarannya mahal, swasta kalau fasilitasnya oke tapi akreditasinya jelek, jangan juga dipilih. Nah, buat pemerintah, saya ngeliat sekarang pemerintah sudah sangat baik ya, membangun dunia pendidikan. Tapi menurut saya jumlah 4.400 kampus itu masih terlalu banyak. Jadi kita harus ada kampus swasta unggulan siapa aja. Nah, kampus-kampus yang baru berdiri yang diperlukan vokasi seperti apa pembinaannya. Nah, kampus menuju kampus riset ke depan itu seperti apa konsepnya. Jadi peta pendidikannya itu ya harus ada komunikasi secara holistik antara LLDK sebagai kepanjangan Kemendikbud dengan para dunia kampus ya, baik negeri ataupun swasta. Nah, terutama kembalikan lagi lah konsepnya bahwa kampus negeri itu kayak seperti dulu. Jadi jangan sekarang kampus suruh nyari uang. Akhirnya terjadilah sekarang industrialisasi pendidikan. Jadi industrialisasi ini sangat membahayakan dunia kampus. Nanti kita akan menuju kampus liberal. Kampus yang dimana semua orang, coba bayangkan Mbak Al, kita punya LPDP. Tapi LPDP itu adalah beasiswa buat keluar negeri. Berapa porsi harus disediakan 20% untuk orang yang tidak mampu lah. Jadi jangan yang masuk sudah pinter, kaya, berfasilitas, masuk juga ke sana. Terus kemudian apa? Setelah dia lulus dari Harvard, dari Oxford, dari LPDP, dia nggak mau balik ke Indonesia. Kan sayang kan gitu loh. Nah, sekarang di UI misalkan, apakah UI sudah melakukan riset belum? Berapa persen SMA yang dari 5 kota 1 kabupaten yang berasal dari UI, seperti ITB yang hanya 5%. Dari UGM sudah belum. Nah, contoh misalkan Brawijaya, itu banyak kan dari orang Jakarta yang ke Brawijaya, hasil survei itu. Bahkan anak-anak SMP sekolahnya mending di Jakarta, terus nanti
orang Malang ini kuliah lagi di Brawijaya. Oke. Nah, ITS juga sama kayak gitu. Nah, artinya pemetaan pendidikan ini sangat penting ke depan untuk menuju Indonesia emas, Indonesia unggul. Kalau kita memang mau menjadi negara maju. Jadi masyarakat pasti support lah terhadap pemerintah yang hari ini sedang konsen terhadap dunia pendidikan. Tapi sekali lagi libatkan semua stakeholder yang ada. Oke. Jangan pembubaran 23 kampus ini masih menyisakan masalah misalkan. Untuk closing statement-nya gimana nih, Pak? Closing statement saya, selama kita berbuat baik dan untuk public services masyarakat, dunia pendidikan ini harus menjadi priority pilihan public services. Jadi siapapun pejabat, pimpinan, termasuk dari presiden, terutama menteri dan dirjen, pendidikan ini adalah bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan dan memberlanjutkan untuk Indonesia emas dan Indonesia unggul sehingga Indonesia ke depan menjadi negara yang maju. Amin. Baik. Terima kasih Pak, tanpa terasa Makasih. sudah 30 menit kita ngobrol. Terima kasih. Mungkin ini juga pembahasannya mungkin masih sangat panjang sekali. Iya. Kita juga sambil melihat bagaimana ke depannya perkembangannya atau memang hanya stuck di 23 ini atau nanti akan bertambah kembali. Tentunya sebagai kita adik-adik di rumah juga mungkin yang mau melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Tadi kita kutip kembali dari Pak Taufik bahwa kita juga harus teliti ketika melihat sesuatu ketika kita hendak masuk di dalam suatu perguruan tinggi. Baik pemirsa, terima kasih sudah setia bersama kami di Bincang hari ini. Saya Heruni Salap dengan kru yang bertugas hari ini pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.